Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kepada semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, sehat walafiat lahir batin, sehingga kita mampu belajar di mata pelajaran seni budaya ini meskipun dalam keadaan virtual dan di masa pandemi ini. Sekali lagi kita tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas interaksi, dan menghindari kerumunan. Satu lagi, 1D, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini senantiasa berakhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita hari ini kita belajar seni budaya di kelas 11 semester ganjil. Adapun kali ini materi yang akan kita pelajari adalah berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, ngomong tentang apresiasi, apa itu apresiasi? Apresiasi itu merupakan sebuah penghargaan dan penilaian terhadap suatu karya seni dan karya sastra. Apresiasi itu ya menanggapi lah, menghargai, menilai terhadap. Kata apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio yang artinya menghargai, apresiasi gitu ya. Berikutnya adalah, secara jelas bahwa ketika dihubungkan dengan apresiasi seni rupa, maka apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa, begitu ya. Itu apresiasi ketika dihubungkan dengan seni rupa. Jadi yang diapresiasinya, yang dihargainya, yang dinilainya, yang dihayatinya juga adalah karya seni rupa, begitu. Nah, ke bawahnya lagi secara teoretik, menurut Brent G. Wilson dalam buku Evolution of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain. Dalam mengapresiasi itu ada 3 pokok. Yang pertama ada perasaan, feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan, ada perasaan indah, ada perasaan. Yang kedua, penilaian, feeling. Feeling terkait dengan nilai seni, ada nilainya. Dan yang ketiga adalah empati, empathizing, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi seniman, yaitu siapa saja, perupa, ya, pelukis, pematung, penggrafis, pengkeramik, pendesain, pengkeren, dan lain-lain. Jadi ada 3 sekali lagi. Ada feeling, ada feeling, ada empathizing gitu. Itu menurut Brent G. Wilson dalam mengapresiasi seni gitu. Tidak mungkin kita mengapresiasi tanpa adanya perasaan, adanya penilaian dan empati. Terakhir setelah penilaian ada empati gitu ya. Apa itu empati? Artinya adalah satu perasaan di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dari suatu kejadian karena ia pernah berada dalam posisi itu empati. Bukan di atas. Sebelum empati itu ada simpati. Simpati itu adalah perasaan yang muncul ketika melihat kondisi atau kejadian yang dialami seseorang. Perasaan dulu yang muncul, simpati, baru mengalih kepada empati. Empati mah ya lebih dalam lagi daripada simpati. Sehingga ketika merasakan empati, maka betul-betul kalau menghormat, betul-betul menghormati, betul-betul merasakan gitu. Contoh,
ketika ada seseorang yang terkena musibah, simpati dulu itu, ada perasaan, kasihan banget. Nah, lebih dalam lagi ada empati, perasaan di mana-mana lebih merasakan lagi, lebih dalam lagi daripada simpati gitu ya. Ini hanya membedakan saja bahwa ada empati, ada simpati. Oke. Berikutnya, nah ini ke subbab pokok, bahwa yang pertama itu ada pengembangan sikap apresiasi seni rupa, di mana hal ini sama apresiatifnya itu kepada seni musik, seni tari, dan seni teater. Kita urai dulu bahwa pada hakikatnya semua manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sense of beauty. Sesuatu ada perasaan keindahan. Senang dengan keindahan begitulah. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, artinya merasakan seninya, merasakan keindahan itu beda. Jelas setiap manusia sadar atau tidak menekan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita memantaukan dalam berpakaian, itu ada di antaranya yang berpakaian harus rapi, harus lurus. Kalau perempuan yaitu pakai kerudung tidak berat sebelah dan lain sebagainya, itu adalah keindahan. Memilih dasi yang cocok, yang matching dengan dengan bajunya begitu ya, milih sepatu gitu. Itu adalah keindahan, berdandan gitu ya, misalkan kayak gitu. Dan itu adalah memang ada di dalam setiap diri manusia, meskipun seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang indahnya, merasakan keindahan itu harus rapi, harus bersih dan lain sebagainya. Yang lain juga sama tapi beda, biasa saja dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa manusia hakikatnya memiliki rasa keindahan gitu. Lanjut ya. Berikutnya adalah ini melengkapi, dalam hal melengkapi kebutuhan hidup pun, macam memilih perabatan rumah tangga harus ini, harus itu, harus yang bagus, tidak asal, kalau pisau tidak asal tajam gitu ya. Menempatkan kulkas, televisi dan lain sebagainya, ini Bapak contohkan ini di dapur. Nah, rapi-rapi seperti ini adalah sense of beauty gitu ya, keindahan. Dalam pembelian piring, sendok, garpu dan segala macam digunakan gitu. Mau di kota, di desa pun sama. Rasa keindahan itu ada, seni itu ada kain tenun, keris, batik, ornamennya adalah ada keindahan, busana, keramik. Ini sesuatu yang indah gitu. Berikutnya lagi, ketika kita ingin mengembangkan sebuah apresiasi atau ingin adanya apresiasi, maka yang pertama kali adalah kita lewati kegiatan dengan sikap terbuka kepada semua manifestasi seni rupa. Terbuka, di mana seni rupa itu betul-betul kita harus menerimanya, luar biasa begitulah. Itu menerima ya. Kemudian mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya. Kita kita hayati bagaimana keindahan dan makna dalam sebuah karya seni, semacam seni lukis, luar biasa cara melukis, luar biasa pelukis itu dalam menata warna dan tekniknya begitu dan sebagainya ya. Kemudian menghargai aspek keindahan dan kegunaan ketika semua itu dilakukan atau dibikin, maka gunanya itu luar biasa, dimana hal itu mampu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya.
Melalui proses penginderaan kita mendapatkan pengalaman estetis pengalaman, sama-sama pengalaman. Dari kita mendapatkan pengalaman estetis, pengalaman keindahan. Dari proses penghayatan yang intens, kita akan mengamalkan rasa keindahan yang diberikan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap, kalau bahasa agama sih tafakurin itu. Tafakur, banyak berpikir di mana luar biasanya karya seni rupa. Maknanya ini dalam sebuah lukisan meskipun abstrak tetapi bagus untuk kita hayati. Kemudian kegunaannya selain daripada keindahannya, kegunaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini ketika dihayati betul-betul, maka luar biasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa keindahan, senang dengan keindahan gitu ya. Kemudian kemampuan mengamati karya seni rupa dan seni rupa terapan dalam arti praktis adalah kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Aktivitas ini dapat dilatih sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan. Nah, ini memang kedepannya bahwa diharapkan dalam praktisnya mengenai pengamatan karya seni itu kemampuan yang tadi Bapak sebutkan, mengklasifikasikan, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut, secara ringkas bahwa dalam pengembangan apresiasi ini, yang pertama kita itu semuanya memiliki rasa keindahan. Yang kedua, coba dalam sikap terbuka kita dalam menerima hal-hal yang sifatnya seni rupa, dalam hal ini seni rupa, coba kita mulai untuk membuka diri gitu ya, dalam melihat atau menghayati seni rupa. Kemudian memahami aspek indah, makna dan gunanya. Ketika kita memahami aspek keindahannya, maknanya juga kita telaah, gunanya juga apa, kita telaah, analisa gitu ya. Kemudian dalam pengembangan apresiasi ada aktivitas pendukung. Manakala kita sudah memahami ketiga pokok ini, kemudian tambahannya adalah mari kita banyak baca teori seni. Di mana teori-teori seni termasuk sejarah seninya. Seni ini seadanya dari mulai awal ada sampai hari ini, bagaimana prosesnya gitu ya. Reputasi seniman, ternyata seniman itu sudah mancanegara, sudah mendunia bahkan begitu. Ketika kita banyak berdialog termasuk dengan tokoh-tokoh seniman, tokoh-tokoh budayawan, maka akan ada rasa di mana apresiasi terhadap seni rupa itu luar biasa karena kita betul-betul masuk di dalamnya, betul-betul memasuki penghargaan para budayawan dan seniman sehingga kita mampu luar biasa menghormati beliau gitu ya. Kemudian ya ini pengenalan akan tokoh-tokoh budaya berupa murni pendesain, pengkria dan reputasinya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkatkan menjadi perasaan empati. Nah, ini empati akan muncul nantinya. Empati akan muncul manakala kita banyak mengenal tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh perupa dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan mengucapkan wow terhadap mereka gitu. Oke, sebelum melanjutkan video ini, subscribe dulu dan like ya. Terima kasih bagi yang sudah chat tombol warna merahnya. Nah, ini untuk mengembangkan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan ini luar biasa, di mana apresiasi seni budaya termasuk seni rupa sebagai bagian dari estetika dimaksudkan
untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan mengapresiasi keindahan serta harmoni, mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Kita harus dikembangkan sikap empati ini. Ketika kita banyak melakukan sikap empati atau merasakan sikap empati ini, maka bagaimanapun juga kita akan menciptakan kebersamaan yang harmonis dengan mereka para budayawan, para seniman gitu, ataupun pada umumnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kedua, pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasi dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya adalah upaya nyata menekan perasaan simpati yang dilakukan berulang akan menjadi meningkat perasaan empati. Ya, tadi Bapak sudah mengingatkan sebelumnya bahwa ketika kita mengenal para tokoh seni budaya, mengenal keberadaannya dalam dunia seni di nasional maupun internasional, apalagi kontribusi mereka terhadap bangsa dan masyarakat, maka ini kita akan muncul simpati luar biasa, sehingga muncul lagi ketika sudah simpati adanya empati. Ini diharapkan mereka kalian para peserta didik merasakan merasakan kagum atas prestasi dan jasa-jasa mereka gitu. Sebab mereka itu diakui terhadap di dunia lokal, di daerah, di nasional maupun internasional yang tadi Bapak sebutkan. Yang ketiga ini mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita sudah merasakan empati terhadap para budayawan maupun seniman, maka kita akan berperilaku menjadi manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, budaya ini kalau kita telaah bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar gitu. Adapun menurut Koncaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Ya. Itu kita mengenal apa itu budaya, apa itu kebudayaan, hal-hal yang hubungannya dengan budi, akal, dan nalar. Sesuatu yang bagus, sesuatu yang berakhlak kalau bahasa agamanya begitu. Adapun kebudayaan memiliki tiga wujud, adanya kebudayaan sebagai konsep, adanya kebudayaan sebagai aktivitas, dan kebudayaan sebagai artefak gitu. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan alam semuanya adalah kebudayaan. Ketika kita mampu melaksanakan aktivitas interaksi dengan Tuhan, artinya adalah sesuatu yang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan masyarakat, dengan alam, itu semuanya adalah kebudayaan. Ketika kebudayaan itu sudah bagus, maka itulah yang dimaksud dengan manusia yang berbudaya gitu ya. Ketika tidak bagus, tidak baik, maka tidak berbudaya gitu. Kata budaya sering dipadankan dengan kata adab ya. Nah, ini yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah, misalnya kesenian, sopan santun, ilmu pengetahuan adalah peradaban atau kebudayaan. Kebudayaan ini ada kesenian, kebudayaan, ada sopan santun, budaya Sunda yang sopan santun, punten, dengan rengkuhan badannya menunduk. Ilmu pengetahuan pun sama, kebudayaan itu masuknya dalam kebudayaan. Ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan meningkat dan bagus dalam sebuah daerah,
tingkat bacaan ilmu pengetahuan ini manusia yang berbudaya, manusia yang memiliki kebudayaan. Adapun menurut Van Versen, dewasa ini filsafat kebudayaan, mereka akan meninjau kebudayaan terutama dari sudut polisi tertentu sebagai satu strategi atau master plan bagi hari depan. Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok. Berlainan dengan hewan-hewan, maka manusia tidak hidup begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam. Ya, bedanya dengan hewan-hewan itu ya mereka tidak berbudaya karena mereka itu tidak memiliki akal. Tadi kan budi, akal, nalar yang namanya dengan budaya. Dalam mengenal dan memahami, menghargai budaya sendiri, orang dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik bergaul dengan masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Nah, ini dalam hubungannya dengan seniman, orang-orang yang memiliki kesenian, kita mestinya memang mengenal, memahami, menghargai budayanya sendiri, sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, para pelaku seni, kita mampu berperilaku baik gitu ya. Mengembangkan sikap ramah dan rendah dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan. Ketika kita sudah memahami, mengenal, maka ke depannya harus ada sikap ramah, rendah hati, mampu berinteraksi secara efektif gitu. Meskipun hari ini memang cukup sulit untuk berinteraksi dengan mereka karena masa pandemi seperti inilah ya. Berikutnya lagi, oke, ini tugasnya. Jadi Bapak minta yang pertama silakan cari 3 buah karya seni lukis yang kamu sukai. Pastikan 3 buah lukis ini ada siapa pelukisnya gitu ya. Kemudian silakan download atau unduh. Ketiga lukisan itu silakan biografinya ditulis tangan secara ringkas gitu ya. Ketiga karya ini yang kalian unduh dan biografinya kirim foto dulu, lalu kirim ke email gitu ya. Yang sudah mengirimkan tulis di komentar bahwa sudah mengerjakan. Jangan lupa nama dan kelasnya sebutkan. Bapak contohkan ini tugasnya nih. Kalian tempelkan dalam sebuah buku gitu. Si yang diunduhnya 3 karya seni itu. Atau begini sajalah. Ketiga lukisan itu kirimkan langsung gitu. Kirimkan langsung ke email. 3 biografi pelukis, tulis tangan, dipoto, kirimkan ke email juga gitulah. Itu saja ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.